ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Masjidul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah taala kembali memberikan karunia dan nikmatnya yang banyak kepada kita hingga di kesempatan kali ini kita bisa hadir di rumahnya ini dan kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas kita dengan kebaikan, yaitu kita duduk di antara maghrib dengan isya dalam rangka kita belajar ilmu. Maka tentu apa yang kita lakukan seperti ini insya Allah adalah sebab kebaikan untuk kita semuanya, yang mana dengan ini insya Allah kita akan semakin mendapatkan ilmu, semakin mendapatkan pemahaman terhadap agama kita, dan itulah yang menjadi jalan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kita. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama tersebut. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, insya Allah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan apa yang kita pelajari dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah sampai kepada tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Baik, nah terakhir kita sampai di ayat yang ke-17 ya. Dan insyaallah malam ini kita akan ayat yang berikutnya ke-14 dan seterusnya. Di dalam akhir dari surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Baik, para jemaah sekalian yang berdoa ta'ala, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada firman Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan. Sudah dijelaskan tentang bagaimana kemudian kenapa Allah menanyakan hal ini, ya, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita tentang ya adanya hukuman bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan juga ada nikmat bagi mereka yang mau beriman. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak percaya. Maka kemudian Allah memerintahkan ya kepada manusia untuk memperhatikan yang ada di sekitar mereka. Yang pertama memerintahkan untuk memperhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan. Dan Allah sudah jelaskan bagaimana tentang keajaiban unta yang begitu luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit, bagaimanakah langit itu ditinggikan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita lihat kepada langit, ya bangunan langit itu yang menjadi atap bagi dunia kita, yang begitu tingginya, dan di sana itu masya Allah luar biasa, luas, besar, dan juga banyak diisi makhluk Allah yang lainnya seperti bintang-bintang, matahari, bulan, dan segalanya. Itu termasuk bahwasanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang patut kita perhatikan. Apa yang kita bisa lihat di langit itu hanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit yang begitu besarnya itu masih sebagian kecil dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa meninggikan langit dengan ya ketinggian yang luar biasa. Sampai sekarang para jemaah belum ada ceritanya yang manusia modern ini yang bisa yang menempuh perjalanan sampai ke langit. Ya, paling yang ada kan baru sampai ke bulan, yaitu pun juga masih diperdebatkan apakah benar atau tidak gitu. Ya. Nah, apalagi sampai ke langit kan gitu kan. Maka itu jauh sekali. Bahkan manusia dengan kecanggihan sampai sekarang saja, mereka itu belum bisa menemukan alat yang bisa melihat sampai ke ujungnya langit. Ya, karena semakin dilihat semakin besar teleskop yang dimiliki untuk melihat itu ternyata masih jauh. Ya, ujungnya langit itu yang bisa dilihat itu baru langit dunia. Belum lagi nanti ada langit yang kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Ya, itu tentu luar biasa. Lah, di sini Allah menanyakan, mengapa manusia tidak memperhatikan kepada langit? Bagaimana langit itu ditinggikan?
langit Allah tinggikan itu menjadi atap bagi dunia kita. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit sebagai atap itu ya tanpa adanya tiang yang bisa kita lihat. Kalau mungkin kita lihat di sini Pak jemaah, ini kan kubahnya besar di atas gitu kan. Ya. Ini masih kelihatan seperti ini. Ini pun masih ditopang dengan adanya pilar-pilar di sekelilingnya gitu. Tapi kalau langit itu apakah ada pilarnya? Maka di situ Allah menyatakan bahwasanya ya Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi ahadin tarawna. Allah yang meninggikan langit itu tanpa adanya tiang-tiang yang kalian lihat. Jadi ini menunjukkan betapa maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan langit yang begitu besar dan begitu agung di atas kita, tidak menimpa kita, dan itu tanpa ada yang menyangka. Maka tentu ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Baik. Jadi ini adalah langit berjamaah. Dan tentunya ya kalau kita bicara masalah langit seperti ini banyak sekali ya faedah-faedah maupun ayat Al-Qur'an yang bicara tentang hal langit tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ilal jibali kaifa nusibat." Dan kepada gunungnya. Maka Allah memerintahkan manusia untuk melihat kepada gunung. Ada apa dengan gunung itu kan? Ya tentunya kita, apalagi kita sekarang ini para jemaah, kita sekarang hidupnya di atas gunung kan ya. Tapi pernah nggak kita memperhatikan kepada gunung ini? Ya, padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali ya menceritakan kepada kita tentang gunung. Sehingga di sini Allah menjelaskan kepada kita agar kita memperhatikan kepada gunung ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung ya. Bagaimana gunung itu ditegakkan. Maka para jemaah, gunung ini sejatinya ini makhluk luar biasa. Kalau kita lihat gunung yang ada di sekitar kita, apalagi yang kita pijak saat ini gitu kan, kita ada di kota yang atas gunung kan gitu. Maka kita bisa melihat bahwasanya gunung ini memiliki kekokohan yang luar biasa. Di sana terdiri dari bebatuan yang sangat kuat gitu ya, menopang ya apa yang ada di atasnya. Nah, gunung seperti ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga bukan sia-sia. Tentu di sana ada fungsinya yang luar biasa dan juga ada manfaatnya yang sangat luar biasa. Dan kalau kita prosesnya, bagaimana gunung terbentuk? Ya gunung itu terbentuk itu kan dari panas bumi ya, magma itu yang kemudian muncul ke permukaan dan kemudian membeku menjadi bebatuan yang ada di sana. Ya. Dan dahulu sebelum adanya gunung, maka dataran atau tanah yang ada di muka bumi ini bergerak, ya bisa bergeser-geser dengan mudah. Ya. Sehingga kalau kita lihat teori sekarang ada yang namanya lempeng Asia, lempeng Australia, ya, lempeng Eropa, lempeng Afrika gitu kan. Bahkan dikatakan mungkin antara Asia dan Afrika itu pernah menyatu gitu kan, kemudian terpisah lagi. Jadi seperti benda yang mengapung di lautan, di air, atas air gitu. Nah lalu kemudian supaya ini kalau bergerak-gerak seperti itu kan mau sekarang aja para jamaah kalau ada getaran misalkan tumbukan lempeng tektonik aja itu sudah menjadikan adanya gempa yang menghancurkan yang merusak. Nah apalagi kalau misalkan bergerak terus menerus kan gitu. Nah ini juga semakin membuat goncang dan membuat ya ketidakstabilan di atas permukaan tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung ini, jadi antara fungsinya adalah wal jibala autada, gunung yang sebagai pasar, sehingga menjadikan dataran itu tenang, mustaqil ya, tidak berpindah-pindah lagi. Meskipun masih ada pergeseran, tapi sudah tidak secepat yang sebelumnya dengan adanya gunung tersebut.
itulah di antara fungsinya gunung. Lalu kemudian di antara faedahnya dari gunung juga bahwasanya dari apa yang Allah ciptakan dari gunung itu, ketika di sana itu menghasilkan bebatuan yang luar biasa gitu ya. Batunya ini macam-macam. Ada yang memang batunya batu cadas gitu ya, batu keras gitu. Ada yang juga misalnya batunya yang batu yang mengandung logam. Ya, kita lihat bahwasanya di negara kita aja ada gunung yang isinya emas gitu ya, ditambang dari berapa sampai sekarang belum habis-habis gitu ya. Bahkan sekarang dari dunia gunung ke atas kalau sudah ditambang ke dalam sudah sampai 2000 meter gitu ya, itu ya masih belum habis gitu kan tambangnya gitu. Logam mulia yang ada di sana gitu. Nah ini menunjukkan bahwasanya ini luar biasa dari bebatuan gunung itu menghasilkan logam-logam yang sangat luar biasa, macam-macam. Banyak, ada emas, ada tembaga, ada perak, ada ya macam-macam ya yang bisa dihasilkan. Bahkan termasuk ya diantaranya misalnya batu permata dan sebagainya, itu bisa dihasilkan dari proses pembunuhan dari gunung tersebut. Nah, dekat kita ada yang ini ya belerang ya, di gunung belerang gitu ya. Belerang itu juga bisa ditambang gitu ya, dan itu juga menjadi hal yang manfaat untuk manusia. Termasuk juga para jamaah di antaranya manfaat daripada gunung juga, bahwasanya gunung ini ya bisa kita rasakan. Kita tinggal di tempat gunung seperti ini. Kira-kira di tempat gunung seperti ini hawanya gimana para jamaah? Hawanya lebih panas atau lebih sejuk? Ya lebih sejuk ya daripada yang di dataran rendah. Nah sehingga di sini juga menjadi tempat yang lebih nyaman ya untuk dihuni. Juga banyak orang-orang apalagi seperti sekarang menjelang musim liburan ya di kota ini akan banyak kemacetan gitu ya, karena orang-orang pada berlibur ke sini yang menikmati ya segarnya udara yang ada di sini gitu kan, berbanding di kota-kota lain yang memang terasa panas gitu. Nah dan lain juga ya di tempat yang lebih tinggi seperti ini, di atas gunung seperti ini juga menghasilkan pemandangan yang bagus ya. Pemandangan yang selain udara sejuk, pemandangan yang bagus ya, bisa dinikmati. Dan selain itu juga bahwasanya termasuk manfaat daripada gunung juga, gunung itu bisa menghasilkan abu vulkanik yang itu berisi subur ya, tanah-tanah yang subur, sehingga di kita berbagai macam pertanian, buah-buahan, sayuran bisa diproduksi ya. Ini di antara faedah-faedah gunung yang luar biasa. Dan kalau kita lihat misalkan gunung yang ada di dekat kita seperti Semeru, di sana menghasilkan pasir yang luar biasa kualitasnya ya. Ditambang dan ada habis-habisnya gitu ya. Sampai sekarang pun masih banyak pasir yang menjadi hasil daripada gunung tersebut, sehingga itu kualitasnya bagus dan diberikan bangunan pun juga hasilnya bagus. Itu di antara beberapa para jamaah di antara faedah atau daripada gunung-gunung tersebut. Dan tentunya para jamaah, gunung ini ya ketika Allah ciptakan seperti itu, maka tentunya kita juga harus melihat ya gunung yang begitu besarnya, ya itu pasti ada yang menciptakan. Kita dibandingkan gunung itu tidak ada apa-apanya ya, kita kecil dibandingkan gunung tersebut ya. Akan tapi gunung yang begitu besarnya itu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kemudian kita selaku manusia itu kemudian kita merasa sombong dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka tentunya tidak demikian. Ya. Dan gunung ini para jemaah, jadi ketika misalnya gunung ini sampai kemudian terjadi letusan gunung berapi seperti yang ada di NTT misalkan ya sekarang, atau ya seperti beberapa tahun yang lalu yang ada di Semeru dan seperti itu bukan kebetulan semata. Itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara
makhluk yang sebesar itu aja ya tunduk kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang kecil ini? Mengapa kita harus sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengikuti ya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berarti hati-hati. Terlebih juga para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat ya kasus-kasus terdahulu, umat-umat terdahulu misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan gunung itu juga menjadi sebab azab bagi mereka yang membangkang. Ya, di antaranya misalnya seperti kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, ya, yang mereka itu ya hidupnya ya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menentang Allah dengan melakukan perbuatan maksiat. Ya, maksiatnya di antaranya dengan yaitu sesama jenis gitu. Maka kemudian Allah hukum mereka dengan diangkat, dibalikkan gunung itu atas bawah jadi atasnya. Nah ini juga menjadi peringatan buat kita, apalagi kita yang hidupnya di atas gunung seperti ini. Ya kalau memang kita mendapati ada hal seperti ini ya dilakukan oleh masyarakat, harus kita memiliki ya kekhawatiran. Jangan-jangan nanti Allah menurunkan azabnya, menurunkan murkanya dengan perilaku mereka. Karena kalau itu terjadi adanya hukuman seperti itu, maka tidak mengenai orang yang berbuat maksiat, orang yang takut juga kena. Maka itu harus kita perhatikan. Jadi itulah para jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dengan kita memperhatikan gunung yang ada di sekitar kita ini, ya tentunya ini juga harus menjadikan kita bisa semakin ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada bumi, bagaimana bumi ini dihamparkan. Tapi para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memperhatikan kepada bumi tempat kita berpijak, bumi tempat kita hidup ini, maka kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini menjadi hamparan yang begitu luas. Yang mana dengan hamparan ini kita bisa bertempat tinggal di sana. Kita bisa membangun rumah, membangun tempat tinggal, membangun sekolah, membangun berbagai macam fasilitas hidup kita. Ya termasuk di sini ya sebagai kota wisata banyak dibangun tempat-tempat wisata. Terus demikian juga dengan adanya hamparan bumi ini kita bisa bercocok tanam, gitu ya. Kita bisa bertani di sana. Nah tentu ini adalah termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berikan hamparan tersebut. Bagaimana kiranya ketika misalnya Allah jadikan bahwasanya bumi ini ya miring misalnya seperti itu, ya tebing-tebing tidak bisa, tentu kita susah untuk bisa bertempat tinggal di sana. Ya kalau misalkan kita mau bercocokan di lereng gunung saja, maka itu perlu diolah direkayasa bentuk terasering gitu kan, supaya datar supaya bisa ditanami. Untuk dibikinkan bangunan pun harus diratakan dengan bulldozer segala macam, bikin jalan juga diratakan seperti itu. Nah ini makanya ketika Allah Subhanahu menjadikan ada sebuah dataran, sebuah hamparan, ya maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat kalau misalkan di lereng-lereng tebing yang ada dekat kita, misalkan seperti Paderman di sini gitu. Apakah di sana ya dijadikan tempat tinggal, tempat hidup? Kan tidak gitu. Karena susah kan itu. Tapi ketika tempat yang datang seperti kita ini, maka ini menjadikan kita nikmat bisa beraktivitas dengan mudah. Makanya hal seperti ini kan setiap hari kita rasakan, kita alami. Pernah nggak kita kemudian berpikir bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di sinilah Allah memerintahkan kepada kita akan memperhatikan afala yanzuruna, ya. Kalau tadi yang pertama kepada unta, kemudian kepada langit, kemudian kepada gunung, dan sekarang kepada bumi tempat kita berpijak. Pernah kita memperhatikan itu? Ya. Dan tentunya semakin kita memperhatikan, ya semakin nampak jelas bahwasanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin jelas bahwasanya
bersyukur dan banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya, beliau setelah membahas ini, beliau menjelaskan tentang adanya pandangan dari orang yang mengatakan dengan adanya ayat ini menjadi dalil bahwasanya itu bumi ini datar. Ya sampai sekarang kan masih ramai ya orang berkata apakah bumi ini datar atau bumi ini bulat gitu. Maka seperti ini kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang mengatakan dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya bumi ini datar, maka beliau mengatakan bahwasanya hadzal istidlal fi athar. Ya. Mengambil ayat ini sebagai dalil bahwasanya itu adalah bumi datar, ya maka itu di sana ada ya masih ada perdebatan lah, tidak bisa diterima secara mutlak. Alasannya apa? Alasannya bahwasanya beliau mengatakan ya hunaka ayatun tadullu ala anna al-ardh kurobiyah. Ada juga ayat ya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya bumi ini bulat seperti bola gitu kan. Ada ayat yang seperti itu. Di antaranya misalkan wal waqi syahidun bidzalik, ya yang nampak yang nyata bahwasanya menjadi bukti dari hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu ya yukawwir. Takwir mana? Tadwir ya, memutar ya antara siang dan malam. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagi beliau menunjukkan ini ada dari bahwasanya bumi ini mukawwar, ya bumi ini adalah bulat yang bisa diputar, ya. Berputarnya siang dan malam. Ya. Lalu kemudian seperti misalkan kita pelajari pada surat Al-Insyiqaq misalkan, di sana kan kita dapati Allah SWT berfirman wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu muddat, bahwasanya bumi ini nanti di hari kiamat itu akan dihamparkan, dipanjangkan. Di dalam ayat dijelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat ya bumi itu akan dijadikan diganti dengan bumi yang lain yang itu rata, ya rata dari ujung ke ujungnya rata, tidak ada gunung tidak ada bukit, tidak ada lembah, semuanya rata. Nah, ini juga menjadi dalil bahwasanya kejadian seperti ini ketika Allah menjadikan bumi ini menjadi rata, datar seperti itu, bumi datar itu terjadi di hari kiamat. Adapun di dunia ini maka bumi ini masih bulat gitu ya. Nah, inilah yang diantara dalil yang dijadikan oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwasanya dalam Al-Quran pun menyatakan demikian. Adapun secara wakil selain miris ya banyak sudah para ulama yang menjelaskan tentang kenyataannya bahwasanya memang bumi ini bulat gitu ya. Ya, apakah dengan pesawat terbang ataukah dengan dengan satelit ataupun yang lainnya yang menunjukkan adanya bumi ini bulat gitu ya. Termasuk juga dengan pembuktian adanya kutub utara, kutub selatan gitu ya. Karena kalau dalam bumi datar itu tidak ada kutub selatan, hanya kutub utara aja gitu. Nah, itu pun sudah dibuktikan secara ilmiah bahwasanya memang kutub selatan itu ada gitu. Jadi bintang yang ada di kutub selatan itu sudah berputar. Nah, baik, ya intinya seperti itulah bahwasanya ya insya Allah pendapat yang benar yang kuat bahwasanya dalam masalah ini ya bumi ini bulat ya datar. Lalu kemudian ada yang bertanya, nah kalau buminya bulat ya kenapa air di laut itu kok tidak tumpah? Kan ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Ya, maka saya ingin beliau menjelaskan bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang itu, dia bisa menahan langit itu tidak jatuh ke bumi. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mampu menjadikan air laut itu tidak tumpah meskipun dia bulat gitu. Ya.
Lalu kemudian beliau menyatakan dalilnya, misalkan sebagian ulama mengatakan dari firman Ta'ala wa idul biharu sujirat, ketika laut itu meluap, seperti itu. Artinya apa? Dia bisa maknanya bahwasanya air laut itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya air laut itu tidak, ini kan tadi hari kiamat ya, hari kiamat itu kan terjadi wa idul biharu sujirat. Nah, pada hari kiamat air laut akan tumpah semua gitu. Nah, itu terjadi hari kiamat. Sebelum hari kiamat berarti Allah SWT menahan air itu supaya tidak menjadikan kerusakan bagi umat manusia. Lalu sekarang sebagian laut aja yang ketika terjadi meluap ke daratan, ya kalau terjadi misalkan banjir rob aja misalnya, banjir yang air meluap itu sudah menimbulkan kerusakan gitu kan, banyak tanggul jebol, banjir gitu ya. Apalagi kalau ada tsunami ya, tsunami Aceh berapa ratus ribu ya meninggal gitu karena tsunami itu. Ya, maka tentunya ini adalah hal yang luar biasa. Ya, saya sendiri pernah langsung ya ke Aceh itu tahun 2010. Setelahnya pasca tsunami itu memang sebuah luar biasa. Sampai di sana itu ada monumen di Banda Aceh itu monumen ya kapal tsunami gitu ya, bilangnya gitu. Jadi kapal ini beratnya itu 22 ton. Itu aslinya dia itu berdiam di tengah laut gitu. Karena di tsunami dia diangkat oleh air, sekarang jatuhnya di tengah kota, di tengah kota Aceh. Dan lautnya segitu nggak ada yang bisa ngangkat gitu ya. Mau diangkat kemana kan ke laut sudah jauh. Nah, diangkatnya juga bikin kerusakan tadi, dibiarkan di situ gitu. Nah, karena kalau itu ditarik misalnya ya akan merobohkan berapa banyak yang akan dilewati kan besar sekali kapalnya. Saya masuk ke sana melihat ada foto-fotonya maksudnya bagaimana kejadian ketika tsunami itu. Masih terasa tahun 2010 kan kejadian 2006 ya, 2005 ya. 2005 atau 2004 akhir. Ya, saya masih 2010 ke sana itu masih belum banyak masih banyak yang belum diperbaiki gitu. Termasuk jalan lintas selatan itu yang mengenai Aceh dan Labuh itu, saya ke sana itu pun juga belum ada jalannya, jadi kita lewatnya di pasir laut itu karena jalannya belum jadi ya, masih dibangun, habis kena air laut. Jadi ini air laut baru meluap sedikit sudah segitu kerusakan yang luar biasa ya. Hari kiamat semuanya akan ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu menjadi ya, bencana yang membinasakan. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Nah, makanya di sini kemudian juga menjadi dalil bahwasanya ketika Allah Subhanahu sekarang itu ya bisa menahan langit dan di hari kiamat langit Allah runtuhkan. Demikian juga Allah nanti di hari kiamat bisa menjadikan air laut meluap ke daratan, yang tumpah ke daratan. Maka saat ini pun Allah juga bisa menahan air itu tidak tumpah. Nah, itu ada dalil di antara dengan para ulama untuk menjelaskan ya bahwasanya bumi ini adalah bulan. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita agar memperhatikan kepada unta, kepada langit, kepada gunung, dan kepada bumi, ya, Allah perintahkan kepada nabinya dan kepada manusia semuanya untuk memperhatikan hal tersebut. Maksudnya adalah supaya mereka sadar ternyata Allah itu Maha Kuasa untuk menciptakan yang makhluk yang begitu luar biasa, ya, makhluk yang begitu hebatnya. Allah itu Maha Kuasa. Maka kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Fadzakir," maka berilah peringatan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar memberikan peringatan kepada semua manusia. Fadzakir tidak disebutkan kepada siapa. Nah, kalau tidak disebutkan di sana, fadzakir kepada simpulan tidak, tapi fadzakir secara global. Maka ini berlaku untuk semua manusia agar manusia mengambil pelajaran. Ya. Dan demikian Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau diutus oleh Allah Ta'ala memang untuk memberi peringatan kepada semua manusia. Semua manusia diperingatkan ya tentang adanya akhirat, tentang adanya surga.
surga dan neraka. Sehingga ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW dahulu berdakwah dengan terang-terangan, ya, maka dia mengumpulkan orang-orang Quraisy, khususnya dari Bani Hashim, di bawah bukit Sofa. Beliau naik di atas bukit Sofa, lalu kemudian beliau mengatakan, sekiranya mengatakan kepada kalian bahwasanya dari balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerang kalian, apakah percaya kepadaku? Ya, mereka mengatakan percaya, begitu. Karena memang selama ini beliau disebut sebagai al-amin, ya, terpercaya, tidak pernah ingkar, gitu. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Lalu kemudian ketika beliau mengatakan bahwasanya aku peringatkan kalian kepada hal yang lebih dasar, lebih besar daripada itu semua, bahwasanya nanti di sana ada neraka. Maka kemudian, ya, orang yang paling celaka di antara paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab, langsung mengingkari dengan mengatakan, tabbat yadaka ya Muhammad, celaka wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kau mengumpulkan kita? Jadi mereka ketika diperingatkan kepada akhirat, kepada surga dan neraka, mereka kemudian ingkar. Jadi Nabi Muhammad, ya, diberitahu Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada semua manusia, ya. Dan ini juga berlaku kepada umatnya, ya, karena umatnya Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi, dan jadi penerus untuk memberikan peringatan ini kepada para umatnya. Umatnya juga harus memberikan peringatan kepada semua manusia dimanapun dan kapanpun, ya. Ini agar manusia itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya, ya, peringatan ini bisa disampaikan dengan taklim, ya, dengan pengajaran, dengan dakwah, dengan kajian, dengan yang lainnya, dengan nasihat wa hasanah. Selama kita sudah mengerti ilmunya, faham tentang tersebut, maka kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Berliwani walau bahaya. Ya, contohnya misalkan jenengan kan sudah paham tentang syariatnya sholat, misalkan sholat itu wajib, misalkan seperti itu. Ketika mendapati ada orang lain, ada keluarga, atau teman, atau saudara, atau yang lain yang belum sholat, ya kita ingatkan untuk sholat. Ya, sebenarnya kita pahami, ya. Ada misalkan nanti kalau bertanya detail segala macam tentang hukum rukun segala macamnya, ya, kalau memang kita belum paham, ya kita ajak ke ustadz yang lebih ngerti untuk bisa dijelaskan. Ya. Jadi kita sampaikan sebatas yang kita pahami. Nah, sehingga memberikan peringatan ini adalah tugasnya Nabi dan tugasnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus pertanyaan yang kemudian Pak Jemaah, ketika Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan, dan demikian juga umatnya seperti kita misalkan juga memberikan peringatan, apakah semua peringatan itu bermanfaat? Apakah bermanfaat semua peringatan yang kita berikan? Ya, kalau bagi kita yang memberi peringatan, ya manfaat, begitu ya. Paling tidak kita mengingatkan diri kita sendiri. Terus bagi orang lain, bagi manusia ini apakah bermanfaat? Belum tentu bermanfaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Karena peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ada pun orang yang mau beriman, apakah dapat manfaat? Ya tidak. Mereka tidak mau mengambil manfaat dari hal itu. Sebenarnya tadi Abu Lahab ketika diperingatkan tidak mau menerima, tidak mau beriman, sehingga sampai dinyatakan Allah Subhanahu wa taala di sampai hari kiamat menjadi surat Allah tabbat yada abi lahabin wa tabb sampai akhir. Dan ini termasuk juga mukjizat Al-Qur'an. Abu Lahab, ya, itu kan hidup, ya, sejak Nabi diutus sampai, ya, sekitar perang Badar, sampai perang Badar. Jadi setelah Nabi hijrah, berarti selama lebih dari kurang lebih 15 tahun gitu. Abu Lahab ini mendapati Nabi Muhammad sudah berdakwah,
setelah 15 tahun itu, kurang lebih 15 tahun itu ya, itu sudah diketahui bahwasanya Abu Lahab ini adalah orang yang bakal masuk neraka. Karena sudah ada ayat Qurannya gitu. Nah, pertanyaannya pertama, kenapa Abu Lahab ini kan gak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW? Tapi pertanyaannya, mengapa Abu Lahab ini kemudian tidak istilahnya itu menyatakan ajaran Nabi Muhammad itu bohong ya, dusta? Dengan apa? Dengan dia masuk Islam misalnya seperti itu. Kan jadi ayatnya salah kan gitu. Padahal ayat yang menas Abu Lahab sebagai orang yang masuk neraka. Saya seorang Arab dan Allah dia akan masuk ke neraka yang dengan api yang berubah-ubah bergejolak gitu. Itu jadi nas teman-teman. Nah kalau misalkan dinas seperti itu terus kemudian Abu Lahab misalkan dia gampang ya menyatakan ajaran Nabi Muhammad ini dusta ya. Gimana? Ya udah saya masuk Islam aja. Kira-kira bisa kan? Berarti ini ayatnya salah kan gitu kan? Pada ayatnya menyatakan Abu Lahab bakal masuk neraka. Tapi pada kenyataannya kalau jemaah ini termasuk mukjizat Al-Qur'annya. Abu Lahab sampai meninggalnya dia nggak masuk Islam. Padahal itu waktunya lama ya, kurang lebih 15 tahun mendapat ayat itu. Tapi kenapa dia nggak mau dusta? Karena memang Allah sudah menas seperti itu. Jadi ini menunjukkan bukti bahwasanya nas Al-Quran ini, ya meskipun orangnya ada, nggak bisa mengubah kenyataannya. Ya, kan bisa aja kan? Misalkan ada seorang nih, dia dinas masuk neraka gitu. Waduh, kok saya jadi ahli neraka gitu. Saya nggak mau gitu kan? Saya mau masuk surga aja. Berarti biarkan ini ayatnya salah, kan bisa aja seperti itu. Tapi nggak bisa, karena memang ya ini menunjukkan bukti bahwasanya Al-Quran itu ya memang benar, ya, tidak ada kesalahan di sana. La raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi tadi kita kembali kepada perintah Allah, fadzakir, berikanlah peringatan. Dan peringatan ini hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Makanya di sini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan pada saudara. Apa itu? Allah menyatakan fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu manfaatnya bagi orang beriman. Nah, hal penting yang kita perhatikan apa? Kalau ternyata ada yang memberikan peringatan kepada kita, ada yang memberikan nasihat kepada kita, ada yang kemudian menjelaskan kepada kita tentang syariat ini, kok kemudian kita tidak bisa mengambil manfaat? Itu menunjukkan kepada saya. Ini menunjukkan jangan-jangan kita bukan orang beriman. Ya. Karena Allah menyatakan kalau orang beriman manfaat itu peringatan. Dikasih peringatan bermanfaat, dikasih nasihat bermanfaat. Tapi kalau kenyataannya bahwasanya kita diberi nasihat, kita diberikan peringatan, kok nggak ada perubahan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Jangan-jangan kita bukan orang beriman. Benar ya Pak Salam? Nah inilah yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi untuk mengukur keimanan kita bagaimana? Coba ketika ada peringatan dari saya ini, ya ada peringatan dalam agama ini, sudahkah kita mengambil manfaat? Nah, jadi kalau memang kita bisa mengambil manfaat di sana dan bisa ya menjadikan kita lebih baik, ya, maka itu insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Akan tapi kalau kemudian kita tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, bahkan alhamdulillah justru malah lebih buruk lagi, ya maka itu menunjukkan bahwasanya belum ada keimanan dalam diri kita. Alhamdulillah. Nabi Muhammad diperintahkan kepada innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau ini hanya seorang pemberi peringatan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Nabi Muhammad, beliau itu hanya sebatas pemberi peringatan. Ya, beliau hanya menyampaikan saja. Adapun yang namanya orang itu mau menerima peringatan itu ataukah tidak, apakah Nabi Muhammad punya kuasa di situ? Dan punya. Yang punya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi namanya adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu
itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tugas kita apa? Tugas Nabi Muhammad adalah tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Dan kita pun demikian, kalau kita menyampaikan nasihat, ya kita sekali menyampaikan. Tidak ada kewajiban bagi kita menjadikan orang itu harus menerima, tidak. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Ya, tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan atasmu untuk menjadikan mereka menerima hidayah, tidak ada. Akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita yang memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang lain, itu kita hanya menyampaikan saja. Tidak kemudian kita sampai harus menjadikan dia itu harus percaya, harus tidak harus seperti itu. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Dan Nabi Muhammad SAW, subhanallah ya, beliau telah melaksanakan perintah ini, fadzakir ini sepanjang hidup beliau sejak diutus sampai wafat. Isinya hidup beliau hanya seperti itu, mengingatkan manusia tentang surga, tentang neraka, terus mengajak manusia untuk masuk Islam. Hanya itu yang beliau lakukan selama hidup. Bahkan sampai menjelang ajal meninggal pun beliau masih mengingatkan kepada manusia as-salah wa ma malakat aymanukum. Perhatikan sholat, ya. Dan apa yang menjadi budak-budak kalian. Perhatikan itu, jangan didolimi, jangan disia-siakan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada beliau kum fa'anzir, karena Nabi Muhammad sampai mendapatkan wahyu, beliau ketakutan wahyu pertama dan beliau berselimut gitu. Lalu kemudian Allah berkata kum bangun fa'anzir, dan berilah peringatan. Maka beliau pun melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam memberikan peringatan dalam setiap keadaan, setiap waktu, segala kesempatan beliau gunakan ya untuk memberikan peringatan. Meskipun beliau itu banyak diganggu, banyak dihalang-halangi, banyak dimusuhi oleh kaumnya. Kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi itu adalah manusia yang paling terpercaya. Mereka menggelari dengan Al-Amin. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu dulu sebelum menjadi nabi, ya orang Quraisy itu kan merenovasi Ka'bah gitu ya. Ya. Ketika merenovasi Ka'bah, lalu kemudian saat sudah jadi dan akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, maka mereka berebut siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Sehingga masing-masing suku itu rebutan dan sudah siap perang untuk mengambil kesempatan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Hingga kemudian setelah itu mereka dilerai dan sadar bahwasanya kemudian mereka sepakat kita akan minta keputusan kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu ini, pintu yang Hajar Aswad itu. Ternyata yang masuk Nabi Muhammad SAW, belum jadi Nabi, masih Muhammad gitu. Maka mereka semuanya sepakat, ya kita percaya dengan Al-Amin, kita percaya dengan Al-Amin. Karena memang selama hidupnya sebelum dia Nabi dikenal, siapapun percaya dengan tidak ada celahnya sama sekali. Dan kemudian Nabi Muhammad memutuskan bahwasanya beliau mengambil sebuah kain, berdiri di tengah-tengah, dan semua perwakilan suku memegang ujung-ujungnya pinggir-pinggirnya kain dan kemudian bersama-sama membawa ke tempat yang salah, dan lalu setelah sampai beliau yang meletakkan di tempatnya. Dan ini semua menjadikan semua suku itu dengan apa yang diputuskan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ya itu sebelum diutus menjadi Nabi. Ketika sudah diutus menjadi Nabi, apa yang terjadi? Ketika beliau mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan menyembah kepada patung-patung. Orang yang dulunya menjadi Al-Amin seketika berubah menjadi majnun, menjadi orang gila, atau sahir, orang yang tukang sihir, ya, atau kadzab, orang yang pendusta, ya. Jadi inilah yang diterima Nabi Muhammad SAW, bahkan dicela dengan berbagai kesalahan, ya.
memisahkan orang tua dengan anak, memecah belah satu kaum dengan kaum yang lain. Ini tuduhannya beliau terima. Lalu kemudian tidak cukup dengan itu, sepeninggal pamannya Abu Thalib, maka beliau mendapatkan siksaan fisik. Pernah beliau ketika sholat sedang sujud di depan Ka'bah, maka beliau ditimpa dengan kotoran unta. Ya, maka itulah diantara gangguan-gangguan yang beliau terima. Ya, sama pamannya tadi Abu Lahab, beliau selalu dilempari dengan batu. Jadi ketika beliau mengajak kepada manusia, kan di Mekah itu kan ada orang-orang pada masa itu kan datang ke Mekah untuk haji. Ketika orang-orang datang ke sana, Nabi Muhammad menawarkan Islam kepada mereka, tapi pamannya Abu Lahab tadi, ya di belakang beliau mengikuti sambil melemparkan batu kepada beliau. Jangan percaya, saya ini pamannya, orang ini berdusta. Coba gimana? Kira-kira orang yang lebih muda, usia 40 tahunan gitu kan, dengan orang yang lebih tua itu pamannya gitu. Kira-kira orang seperti itu mendapat orang yang berkenal, yang dipercaya itu yang muda atau yang tua ya? Nah, itulah yang dialami Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beliau mengajak manusia untuk ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau mendapatkan ya gangguan yang luar biasa seperti itu. Baik. Sehingga ketika pamannya sendiri yang menolong beliau dengan luar biasa, yaitu Abu Thalib. Ya. Jadi pamannya beliau itu ada 4 ya. Kan bapaknya namanya Abdullah ya. Bapaknya namanya Abdullah itu kan ada 10 yang laki-laki, ada 4 yang perempuan. Nah 10 yang laki-laki ini 6 sudah meninggal saat Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Tinggal sisa 4. Nah sisa 4 ini yang 2 tidak mau masuk Islam, yang 2 masuk Islam. Ya. Nah yang 2 yang tidak masuk Islam itu ya Abu Lahab sama Abu Thalib. Bedanya kalau Abu Lahab ini terang-terangan sejak awal memusuhi, ya memusuhi terus. Apapun yang Nabi Muhammad dimusuhi sama Abu Lahab. Kalau Abu Thalib tidak. Abu Thalib kan yang merawat dari kecil sejak usia 8 tahun. Ya, setelah kakeknya meninggal, Abu Thalib meninggal, maka Nabi Muhammad juga perawatan Abu Thalib. Sehingga betul tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau ketika menyampaikan Islam, beliau melindungi, ya menjaga, gitu kan. Nah, bahkan ketika beliau itu di boykot, diisolasi, di karantina, gitu ya, di sebuah lembah, Abu Thalib ikut di sana. Ya, selama 3 tahun di sana, sampai kemudian mereka tidak bisa makan kecuali hanya makan dengan daun-daunan kering atau akar-akar pepohonan itu. Ya, itu Abu Thalib pun ikut di sana demi melindungi ponakannya. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya tetap dia tidak mau masuk Islam karena lebih mengikuti agama bapaknya yaitu Abu Thalib. Sehingga ketika Nabi Muhammad sedih, Allah menghibur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai wahai Nabi Muhammad, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, maka di sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tugas Nabi Muhammad itu hanya memberi peringatan. Adapun hidayah itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian misalkan seperti kalau kita baca di dalam surat Al-Kahfi atau di dalam surat yang lainnya, ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu merasa berat ya, merasa susah ketika mendapati orang kok nggak mau percaya kepada beliau, maka Allah menegur, ya, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bisa jadi kau Muhammad, engkau itu akan bisa membinasakan dirimu sendiri kalau kemudian kamu terlalu memikirkan mengapa kok mereka tidak mau beriman, ya. Sudah ditunjukkan yang benar, sekarang kok kamu beriman, ya. Seperti di dalam surat Al-Kahfi juga Allah menyatakan seperti itu. Jadi ini apa para jemaah? Ininya cukuplah ya bagi kita kalau kita mau mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Kita harus sampaikan saja yang benar itu bagaimana,
Ya, ada pun orang yang menerima, kalau menerima itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita terlalu memaksakan orang lain harus seperti saya, harus menerima seperti itu bisa menjadi ya Nabi Muhammad saja dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi lebih termasuk bisa kayak bunuh diri, membiasakan dirinya sendiri gitu. Kalau terlalu sibuk memikirkan orang yang tidak mau percaya, tidak mau menerima dari Nabi Muhammad SAW. Baik, para jemaah, mungkin sampai sini dulu apa yang kita baca dari surat Al-Qasim. Kita sampai pada ayat Fadzakir, ya, Fadzakir, Innama anta mudzakir. Baik, baiklah para jemaah dari sini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat ya untuk diri kita dan juga memberikan manfaat untuk umat Islam yang di sekitar kita, dan kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan manfaat untuk kita semuanya di hidup kita. Kita cukupkan dengan doa majelis. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد